Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 8 November 2021. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudaraku terkasih, ini kutipan Injil hari ini. Lewat kutipan Injil ini, penginjil Lukas ingin menegaskan sikap dasar seorang Kristiani adalah mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta maaf. Bahkan dikatakan dengan sangat indah, jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Pesan Injil hari ini jelas bahwa pengampunan itu adalah sikap dasar beriman kita. Pengampunan itu tanpa batas angka. Pesan Yesus ini ditanggapi oleh para murid dengan memohon kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Para murid menyadari akan kerapuhan mereka sebagai manusia yang seringkali sulit untuk mengampuni. Maka mereka mohon kekuatan dari Tuhan agar mereka dikuatkan dan mampu menghadirkan pesan Yesus dalam karya perutusan. Saudaraku yang terkasih, jawaban Yesus akan permohonan para murid menarik. Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Yesus menegaskan pada para murid bila mereka sungguh percaya pada Tuhan, maka rahmat pengampunan itu akan terus mereka miliki. Saudaraku yang terkasih, kisah Injil hari ini penting bagi kita. Kita menyadari akan kerapuhan kita, akan ketidakmampuan kita untuk memberikan pengampunan. Kita masih dikuasai oleh kebencian, oleh dendam, gengsi, sehingga kita sulit menerima kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mengecewakan kita, itu kita ampuni. Bagi saya inilah tantangan beriman kita. Dalam kelemahan dan ketidakmampuan kita, dalam ketidakberdayaan kita akan semangat pengampunan. Yesus mengajak kita untuk melihat sesuatu yang lebih indah daripada membiarkan diri kita dikuasai oleh kebencian. Dan Yesus membawa kita supaya kita melihat ada suatu rahmat yang perlu kita syukuri kalau kita menghidupi semangat pengampunan dalam kehidupan kita. Yesus menawarkan satu sikap yang akan membuat kita damai, sukacita, penuh rahmat, yakni pengampunan. Allah sendiri sudah melakukan itu. Dikala banyak orang membenci, menolak dia bahkan sampai wafat di salib. Yang dilakukan Yesus adalah mendoakan mereka. Ia tidak marah, ia tidak kecewa, tidak dendam, tapi mendoakan mereka. Saudaraku terkasih, kebesaran kasih Tuhan begitu luar biasa diberikan kepada kita. Kasih setia Tuhan adalah memberikan teladan pengampunan untuk kita. Pengampunan itu hendaknya diberikan tanpa batas. Dikala kita dibenci, dikala kita dikecewakan, dihina, bahkan disakiti, satu yang Tuhan minta dari kita, jaga diri kita agar tidak dikuasai oleh kebencian dan balas dendam, tapi berikan pengampunan untuk mereka. Ini tidak mudah, tapi saya yakin kita pasti bisa. Ini butuh pengorbanan, butuh kerelaan dari diri kita. Dan Yesus sudah menunjukkan pada kita. Kini saatnya kita buktikan bahwa pengampunan yang diberikan dengan tulus oleh Allah kepada kita hendaknya menjadi bagian dari hidup kita untuk membangun semangat pengampunan itu
pada sesama kita yang lain. Pengampunan itu soal mau ataukah tidak. Tapi saya percaya Allah yang telah mengajarkan itu kini hidup dalam diri kita, supaya kita menghidupi semangat pengampunan itu. Sekali lagi, dasar hidup Kristiani yang paling indah adalah semangat pengampunan. Dan lakukanlah itu tanpa batas. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.